Sintayong resmi Alasan mencoret Sadil Ramdhani dan dicoret, Fikri guys. sebagai skuad final Piala Asia 2023. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengkonfirmasi pencoretan Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri dilakukan berdasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di YouTube channel Al Cohlil. Oke guys, kali ini ada sebuah video informasi guys tentang timnas Indonesia guys. Bintang Eropa masuk, alasan Sadil dicoret guys. STY permalukan Vietnam, Jepang sambut timnas Indonesia. Wah, berita timnas pilihan hari ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menargetkan kemenangan atas Vietnam. Selain itu, ia berharap skuad Garuda setidaknya bisa bermain imbang melawan Irak. Hal tersebut disampaikan kepada media Korea Selatan Sport Seoul. Setidaknya agar timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar sesuai dengan target. Adapun melawan Jepang, Sintayong secara realistis hanya berharap bisa memperoleh hasil yang baik. Pasalnya Jepang yang menjadi terkuat di Asia saat ini terlalu superior dalam beberapa laga terakhir. Ya betul guys ya. Menurut jadwal, timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Irak di penyisian grup D pada 15 Januari. Vietnam. Wow, menurut jadwal guys, timnas Indonesia akan menghadapi Irak guys pada laga pertama guys ya. Menjadi lawan berikutnya pada 19 Januari sebelum berhadapan dengan Jepang 24 Januari. Oke. Lawan Jepang akan dilaksanakan 24 Bandung Bojan Januari. Hodak turut memberikan prediksinya mengenai peluang timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Pelatih asal Kroasia tersebut menilai timnas Indonesia berada di grup yang berat. Namun untuk melawan Irak, pelatih yang cukup lama berkarir di Liga Malaysia ini menilai peluang timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan masih terbuka. Sementara untuk melawan Vietnam, Bojan Hodak merasa peluang timnas Indonesia 50-50. Sebab tim berjulukan The Golden Star Warriors itu saat ini tidak berada dalam performa terbaiknya. Di lain sisi, pelatih berkepala Pontos itu juga mengaku cukup menyayangkan ketidakhadiran Rahmat Irianto dalam skuad timnas Indonesia di Piala Asia kali ini. Pasalnya, gelandang andalannya itu mengalami cedera. Meski demikian, Bojan Hodak merasa karir Rahmat Irianto di dunia sepak bola masih panjang. Sebab mantan pemain Persebaya Surabaya itu masih terbilang muda. Sintayong resmi Alasan mencoret Sadil Ramdhani dan dicoret Fikri guys sebagai skuad final Piala Asia 2023. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengkonfirmasi pencoretan Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis tim kepelatihan Sintayong. Sumarji menilai ada sejumlah kriteria yang dinilai oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam menentukan skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Penilaian itu dilakukan dari segi teknis hingga strategi. Dengan dicoretnya Sadil Ramdhani, nama Adam Alis kembali masuk ke dalam skuad final. Sebelumnya diketahui Sintayong memboyong 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC ke Turki jelang Piala Asia 2023. Dengan TC itu beredar kabar bahwa Sintayong telah menentukan skuadnya dengan mencoret dua nama, yakni Arkan Fikri dan Adam Alis. Namun Adam Alis telah dipertimbangkan kembali. Sementara bintang Eropa Saint Patinama diketahui segera kembali bergabung ke skuad Garuda usai pulang dari Belanda. Saya pertama akan segera bergabung kembali guys. United FC Sonny Stevens berbicara soal banyaknya pemain keturunan Belanda yang kini membela timnas Indonesia. Sebagai pemain asal Belanda, Sonny Stevens mendukung semua pemain negeri kincir angin itu yang lebih membela timnas Indonesia. Ia mengaku mengenal para pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia. Salah satunya adalah Rafael Struijk yang pernah bermain bersama di ADO Den Haag. Lalu juga calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Tom Haye. Diketahui para pemain keturunan tersebut kini tengah fokus bersama skuad Garuda jelang Piala Asia. Setidaknya ada 8 pemain keturunan yang diboyong oleh pelatih Sintayong ke Qatar. 8 pemain keturunan guys. Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Saint Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Mayoritas pemain merupakan keturunan Indonesia Belanda. Hanya Elkan Bagot yang memiliki darah Inggris dan Jordi Amat Spanyol yang berasal dari Spanyol. Tom Haye, gelandang SC Heerenveen yang baru saja mengajukan berkas untuk proses naturalisasi, dikabarkan masuk pantauan salah satu tim Liga Italia. Media asal Belanda, Laureder Kauran, membocorkan bahwa Como 1907, tim Liga Italia atau Serie B, tengah mendekati pemain keturunan tersebut. Maka manajer SC Heerenveen menjelaskan, situasi dari Tom Haye direlakan apabila sang pemain memilih untuk hengkang. Como 1907 sendiri dikenal sebagai salah satu tim tua di Italia. Kini mereka berjuang untuk mendapatkan tiket promosi ke Serie A. Saat ini Como 1907 sendiri bertengger di urutan ketiga klasemen Serie B.
Pemilik tim tersebut merupakan pengusaha asal Indonesia, yakni Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Sementara Tom Haier sendiri musim ini tampil cukup cemerlang bersama SC Heerenveen. Dia bahkan masuk dalam jajaran pemain yang diperhitungkan di Eredivisie. Catatan statistik Tom Haier tak kalah dengan beberapa pemain yang merumput di Eredivisie. Maka tidak heran jika OGC Nice, klub asal Prancis, juga pernah mendekati calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA menyoroti Sintayong dan Pratama Arha jelang laga timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023. Hal itu diketahui lewat unggahan akun Instagram resmi Federasi @Japan Football Section. Dalam unggahan tersebut, JFA mengunggah foto yang menarik perhatian. Sebab JFA seperti menganak emaskan Indonesia. Dari 4 foto yang dimunculkan, Indonesia yang paling dominan dengan 2 gambar. JFA menampilkan foto pelatih timnas Indonesia Sintayong dengan pemain Tokyo Verdy Pratama Arha. Sementara di 2 foto lain, JFA menampilkan di Instagramnya tuh ada Sintayong dan Arhan Pratama, guys. JFA memposting foto timnas Vietnam dan duel Jepang versus Irak. Lantas apakah ini pertanda Jepang mewaspadai timnas Indonesia atau sekedar mencari sensasi demi menambah jumlah like di postingan mereka? Namun yang pasti, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Dukung terus perjuangan timnas Indonesia, guys. Di atas kertas, Irak lebih diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Betul, timnas Irak itu memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik, yakni 63 dunia. Unggul atas timnas Indonesia yang menempati peringkat 146 dunia. Beda jauh sangat, guys. Sukses memenangkan pertandingan kontra timnas Indonesia dengan skor 5-1 pada pertemuan terakhir mereka. Yang mana pertemuan itu terjadi di Emang ini laga yang sangat berat sekali, guys ya. Karena Irak itu ada di ranking 63 dan Indonesia ada di ranking 146 FIFA, guys. Ini tentunya laga yang sangat berat, guys. Ya semoga bisa lah, namanya bola itu bundar. Kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski diunggulkan, Merkas Doski menyebut Irak harus melupakan pertemuan terakhir dengan timnas Indonesia. Pemain 24 tahun itu tak ingin negaranya merendahkan skuad Garuda di Piala Asia nanti. Benarkah? Meski tahu permainan pasukan Sintayong. Merkas Doski menilai pertemuan baru di kompetisi berbeda selalu menghadirkan kejutan tersendiri. Terlebih kali ini timnas Indonesia telah melakoni persiapan yang cukup panjang. Indonesia telah melakukan persiapan yang sangat panjang, guys. Sintayong tak ingin jumpa Korea Selatan. Jumpa Korea Selatan. Hal tersebut diungkapkan Sintayong dalam wawancara dengan media Korea Selatan selepas uji coba Indonesia dengan Irak kemarin. Menurut Sintayong, Indonesia akan bertemu dengan Korea Selatan jika menjadi runner-up grup D. Pasalnya, Sintayong yakin Korea akan juara di grup E. Dalam bracket Piala Asia 2023 yang dibuat AFC, juara grup E akan bertemu dengan runner-up grup D. Adapun peringkat ketiga grup E bisa berjumpa dengan juara grup A atau B. Prediksi juara Piala Asia 2023 versi Opta yang terdiri dari 24 tim negara peserta. Opta merupakan salah satu perusahaan statistik olahraga bergengsi di dunia. Data yang dikumpulkan dan diproses perusahaan ini kerap menjadi acuan penting. Prediksi ini dibangun berdasarkan banyak sumber data termasuk prestasi masa lalu, kekuatan performa tim hingga tantangan di fase grup. Jepang dinobatkan sebagai tim yang paling berpeluang meraih trofi Piala Asia 2023. Ya, pantaslah Jepang. Mengantongi 24,6%, diikuti oleh Korea Selatan 14,3%, Iran 11,2%, Australia 10,7%, Arab Saudi 10,6%, dan Qatar 9,8%. Sementara timnas Indonesia berada di posisi buncit dibandingkan tim lain asal ASEAN. Bersama Malaysia, Indonesia hanya memiliki peluang juara sebesar 0,2%. Dari 24 kontestan yang lolos Indonesia paling buah, guys, ya. Indonesia berada di posisi kedua-tiga. Tim Merah Putih berada satu tingkat di atas Hong Kong yang berada di posisi terbawah dengan 0,1%. Ini sangat. Demikian, Asnawi Bangkualam dan kawan-kawan tetap berpeluang tampil mengejutkan. Sangat. Sekian flash news menarik untuk menyaksikan, guys ya, timnas Indonesia di Piala Asia. Pastinya, guys, kita mendukung penuh untuk timnas Indonesia. Salam olahraga. Guys, bintang Eropa masuk alasan Sadil dicoret. STY permalukan Vietnam. Jepang sambut timnas Indonesia. Berita pilihan timnas Indonesia hari ini, guys. Guys, reaksi kali ini datang dari YouTube channel Garuda Sport, guys. Ya, semoga timnas Indonesia bisa menampilkan permainan terbaiknya, guys ya. Timnas Indonesia semoga bisa menjadi juara, guys. Juara grup atau runner up
dan semoga bisa lolos ke 16 besar guys. Jika Indonesia berhasil lolos ke 16 besar, itu tentunya menjadi kebanggaan guys untuk warga Indonesia ya guys ya, karena mempunyai timnas yang sangat luar biasa guys. 16 tahun timnas Indonesia baru lolos guys ke Piala Asia 2023 kali ini guys ya. Timnas Indonesia akan melakukan laga pertamanya menghadapi Irak guys di Piala Asia nanti di Qatar pada hari Senin guys ya, tanggal 15 Januari, dan melawan Vietnam hari Jumatnya, dan melawan Jepang itu pada 24 Januari guys. Pokoknya dukung penuh timnas Indonesia guys, doakan semoga Indonesia bisa bermain baik menaklukkan lawan-lawannya guys. Oke guys, cukup sekian guys. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi besok. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.